Bejat kakek 66 tahun cabuli cucu tiri. Dua tersangka curanmor bersenpi dibekuk. Evakuasi pencuri, dua polisi kena sasaran amuk massa. Pelaku perusak motor ojek online menyerahkan diri. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan di masyarakat yang terjadi di penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia, selama 1 jam ke depan inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun diciduk polisi karena diduga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun di rumahnya di Lampung Timur, Lampung. Korban diimingi dan diancam pelaku saat beraksi. Tim Resmob Satreskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung mengamankan seorang kakek 66 tahun berinisial BU yang diduga melakukan pencabulan terhadap cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar diduga dicabuli tersangka saat kondisi rumah sedang sepi. Tersangka mengaku sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Untuk membujuk korban, tersangka diduga memberikan iming-iming uang agar korban menuruti kemauannya. Tersangka juga diduga mengancam korban akan memukul jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Aku dengan inisial B, umur 66 tahun, jadi itu selaku kakek tiri dari anak korban berumur 11 tahun. Pelaku dan anak korban ini memang tinggal bersama di dalam satu rumah, dan saat kejadian pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur kepada cucu tirinya. Saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah, hanya mereka berdua. Anak korban ini diiming-imingi akan kasih uang. Korban kini mendapatkan pendampingan termasuk menjalani trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya. Sementara tersangka BU akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 anggota sindikat curanmor bersenpi di lintas provinsi di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap usai mencuri sepeda motor warga. Berakhir sudah aksi yang dilakukan Agus Setiawan dan Ahmad Saleh. Keduanya ditangkap aparat Satreskrim Polsek Metro Tangerang Kota usai mencuri sepeda motor warga di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis. Para tersangka yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Petugas mendapati sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir peluru dari tangan tersangka Agus Setiawan yang berperan sebagai joki. Selain senpi rakitan, petugas menyita 1 unit sepeda motor, kunci letter T, serta magnet. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit mengatakan sindikat curanmor bersenpi lintas provinsi ini telah 4 kali beraksi di wilayah Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Kami dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku curanmor bersenpi lintas provinsi. 1 tersangka berinisial AG, ini yang berperan sebagai joki sekaligus yang memegang senjata api rakitan. Kemudian 1 tersangka AS yang berperan sebagai pemetik eksekutor yang mengambil sepeda motor. 2 berhasil kami tangkap, sedangkan 1 lagi inisial S berperan sebagai pemantau dan pengawas melarikan diri, saat ini sedang dalam pengejaran. Untuk keduanya, tersangka AG dan AS ini saat ini kami lakukan proses penyidikan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Tangerang Kota. Dari penangkapan tersebut, kami berhasil menyita 1 sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat akan sedang melakukan aksinya. Kemudian
1 senjata api rakitan, serta 5 butir peluru, kemudian ada juga kunci T dan magnet. Nah, jadi sindikat ini sudah melakukan aksinya di 4 TKP, 3 TKP di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, dan 1 TKP lagi di Jakarta Barat. Sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah yang kini masih dalam pengejaran, dan dari setiap penjualan, masing-masing tersangka mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp1 juta. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ditahan di rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kedua tersangka dijerat pasal 306 dan 477 KUHP tentang kepemilikan senjata api dan pencurian dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Dua personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal, mengatakan saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personel yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP, kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimin pelaku. Namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga, sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, pelaku perusakan motor pengemudi ojek online menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyertakan surat permohonan maaf dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sementara korban mendapatkan ganti rugi sepeda motor dari layanan aduan masyarakat Laporpan. Setelah viral di media sosial dan diburu kepolisian, pengemudi mobil mewah yang merusak motor milik pengemudi ojek online di Jalan RC Veteran Bintaro akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Didi Suhada secara kooperatif datang ke Polsek Pesanggerahan, menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Melalui proses mediasi di Polsek Pesanggerahan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku melampirkan surat permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah kami berkomunikasi dengan Pak Didinya datang ke Polsek. Oh, berarti menyerahkan diri sendiri ya dan dilakukan mediasi. Beliau tergugah hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Jadi motor korban pun selain diperbaiki, alhamdulillah mendapatkan bantuan juga dari Ibu Putri untuk mendapatkan motor barunya. Selain berdamai, korban juga mendapatkan motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat Laporpan. Motor diserahkan sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai korban, insya Allah, alhamdulillah saya baik-baik saja, cuma ya. Dan saya mengucapkan berterima kasih pada Polsek Pesanggerahan yang telah membantu saya dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah saya
sebagai kepala keluarga ucapan terima kasih banyak. Iya, itu kan banyak masuk DM lapor itu kan. Kebetulan kita ada memang kanal laporkan banyak yang kirim ya. Iya. Terus tadi Mas Uya telepon saya, kita kebetulan baru selesai kerja, udah langsung aja menuju ke sini. Ada puluhan yang masuk ke DM tadi. Iya. Alhamdulillah OTW juga ada unit yang ready, kita suruh minta kirim gitu ya. Sudah mudah-mudahan nanti bisa bantu. Sebelumnya kasus pengerusakan terjadi akibat dugaan penyerempetan oleh korban ke mobil Alphard pelaku. Di Jalan Raya RC Veteran Bintaro Pesanggerahan, pelaku kesal dan merusak sepeda motor korban menggunakan batu secara berulang kali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor ditangkap korbannya usai menjamret HP miliknya di Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat dimasa diamankan ke kantor kelurahan. Seorang pria pengendara sepeda motor ini babak belur dan diamankan di kantor kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pria ini dimasa dan diamankan lantaran tertangkap tangan menjamret HP milik salah seorang warga. Peristiwa pencurian terjadi saat korban sedang duduk di pinggir Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, usai makan nasi goreng. Tiba-tiba HP korban dijamret pelaku yang menggunakan sepeda motor. Pelaku tertangkap korban dan dimasa warga sekitar yang mengetahui kejadian. Pak, tadi ceritanya gimana sih Pak? Ada apa? Saya lagi masak, terus dia habis makan duduk di sini, main HP sambil ngerokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Yang tangkap sendiri dia. Yang duduk situ siapa? Yang habis korban. Yang korban. Iya, korban ini habis apa di sini? Habis makan. Oh, makan. Oh, habis makan. Pembeli. Dia. Pembeli. Habis makan dia istirahat di sini. Ya. Pelakunya naik motor. Naik motor. Berapa orang? Satu. Warga mana? Kurang tahu aku. Saya lagi masak. Lagi masak. Pelaku berikut barang bukti digelandang menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satres Narkoba menangkap seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah. Sebanyak 622 bungkus liquid vape narkoba disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengendara sepeda motor yang membawa ratusan bungkus pot getar mengandung narkoba. Untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur Laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Mengelabui petugas, dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, di mana berbagai varian rasa dari mulai stroberi, cola, olive, nanas, bahkan anggur ya. Ini berbagai rasa atau berbagai varian yang dikemas dalam bentuk permen Cina yang akan dipasarkan atau diedarkan di Kota Medan. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri kembali menggerebek ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat peleburan emas batangan ilegal yang dijadikan bubuk dan dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Petugas menemukan bahan peleburan emas, tempat modifikasi celana dalam, dan emas batangan dalam berangkas.
setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara asing India di 2 unit apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin 17 Agustus 2026 malam, di Tipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Polisi menggerebek ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal, berupa emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia, kemudian dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke negara Dubai. Untuk mengelabui petugas bandara, emas batangan yang sudah dilebur menjadi bubuk dan gel kemudian dicampur bahan tertentu dan dimasukkan ke dalam celana dalam dan bra wanita yang sudah dimodifikasi. Petugas menemukan emas batangan 1 kilo, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, celana dalam dan bra modifikasi, beserta alatnya, dan juga buku catatan transaksi. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhami mengatakan bahwa dalam 1 hari komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg dan kerugian negara ditaksir 2,5 triliun setiap bulannya. Kami dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, saya selaku Direktur bersama Pak Wadir, kemudian Pak Kasubdit 5 serta rekan-rekan penyidik dari Direktorat Tipiter Bareskrim melakukan kegiatan pengembangan atas terungkapnya penyelundupan emas ke Dubai, yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin di apartemen Fontana dan Gloria, kemudian kami lanjutkan di White Classic. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo, tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan akan bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno dan juga PPATK untuk aliran dana komplotan penyelundupan emas batangan ilegal ke Dubai tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, seorang siswa SMK di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka parah di lengan kirinya usai ditebas teman sekelasnya saat jam pelajaran dimulai. Korban dilarikan ke IGD RSUD Panjonga Ngale Takalar guna mendapatkan perawatan medis. SA pelajar SMK Negeri 5 Kabupaten Takalar 15 tahun menjalani perawatan intensif di IGD RSUD Panjonga Ngale Takalar, Sulawesi Selatan usai ditebas teman sekelasnya RT pada lengan kirinya menggunakan senjata tajam. Aksi nekat pelaku diduga lantaran akibat menjadi korban pengeroyokan oleh 3 teman kelasnya di luar area sekolah. Pada tanggal 11 Agustus hari Selasa terjadi insiden di mana terjadi penganiayaan antar siswa di kelas 10 DTSN di SMK 5 Takalar di dalam kelas pada saat mereka belajar. Tanpa disangka-sangka dan tanpa diduga-duga oleh kami dari pihak sekolah, kemudian pada pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah, di mana proses pembelajaran akan segera dimulai oleh salah seorang guru, tiba-tiba terjadi insiden di mana NSF itu ditebas oleh lengannya oleh anak kita inisial RV. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Takalar masih menyelidiki motif pasti dan kronologi aksi pembacokan. Ya, betul. Cuma motif dari pelaku ini kami masih mendalami. Untuk saat ini korban masih dirawat di
rumah sakit sementara mau menjalani operasi terkait dengan pemeranan yang terjadi terhadap dirinya. Pada terjadi itu kami belum klarifikasi ke pihak rumah sakit. Kasus pembacokan siswa di dalam kelas SMK Negeri 5 Takalar ini kini sepenuhnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Takalar. Pihak keluarga korban berharap pelaku RT dapat segera ditangkap dan diproses hukum secara adil. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda diamankan warga di Jalan Pertanian Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin 17 Agustus 2026 sore usai dicurigai bertransaksi narkoba. Keduanya ditangkap saat sedang mengambil paket tembakau sintetis yang disembunyikan di antara tumpukan sampah saluran air. Aksi 2 pemuda berinisial DR dan MF harus berakhir di tangan warga Jalan Pertanian, Duren Sawit, Jakarta Timur. Keduanya tak bisa berkelak saat ketahuan mengulik tumpukan sampah di saluran air guna mengambil paket narkoba. Saat diperiksa, warga menemukan 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis. Mau ngambil apa? Ngambilnya tadi narkoba jenis sintet, Pak. Lu janjian dulu deh sama yang mau sinte. Ya, di pesan. Namanya transfer. Bani Taulan Putra. Setelah itu dikirimnya map. Saya Taulan itu sama foto, screenshotan, sama tanda panah. Tanda panah di sini. Di mana? Di titik ini. Di titik sini. Ya, benar. Di titik sini. Terus? Terus saya sampai kan ngajakin dia nih. Ngomong yang tegas, lu security enggak? Ngajakin dia pas baru sampai langsung saya ajakin ke sini. Dia yang megang HP, saya yang bawa motor. Pas nyampe sini muter, tanda samping motor di sini. Titiknya sekali lagi di sini. Iya, titiknya sekali lagi di sini. Kita temukan 2 tersangka yang rencananya akan mengambil mapping barang sinte seperti ini, ya. Ini kita tangkap 2 pelaku yang kita curigakan dan berhasil kita ambil barang buktinya. Berikut juga bukti 1 unit motor. Kita amankan dulu pelaku, kita interogasi karena ada kemungkinan terlibat yang menaruh barang ini berada di wilayah kami. Jadi kami mohon juga nanti pihak Polsek Duren Sawit bisa mengungkit, ya, dan juga bisa menangkap pelaku-pelaku narkoba di lingkungan kami supaya lebih nyaman, tertib, dan juga nggak ada kegiatan narkoba di sini. 2 pelaku bukan warga sini, mengaku warga Penggilingan, Cakung. Kita temukan KTP-nya warga Kemayoran, juga warga Sumatera, cuman tinggalnya di Penggilingan. Setelah memesan narkoba, dia transfer seharga 90.000. Ini kita cek bukti transfernya, nanti kita laporkan juga ke Polsek Duren Sawit supaya nanti biar ketahuan siapa yang menerima uang tersebut, juga nanti dikembangkan lah. Kita tidak menyebutkan satu, tapi ada kemungkinan karena selalu berada di lokasi ini yang menjadi target utama untuk mengambil mappingan sinte tersebut. Kami ingin pihak Polsek Duren Sawit juga berpatroli di wilayah kami karena memang sering terjadi berapa kali pun ini baru ketangkep 2 orang tersangka dan barang buktinya sudah ada. Mudah-mudahan si penaruh atau si pemilik dari sinte ini juga bisa tertangkap. Itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Kepada warga dan petugas, pelaku mengaku memesan tembakau sintetis melalui media sosial. Modus transaksi dilakukan dengan sistem tempel, di mana penjual menetapkan lokasi penempatan barang di tumpukan sampah untuk menghindari kecurigaan. Guna menghindari amuk massa, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Mapolsek Duren Sawit. Keduanya terancam hukuman penjara atas pelestarian dan kepemilikan narkoba. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, buron selama 8 bulan seorang begal di Palembang ditangkap unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2. Pemuda ini ditangkap saat melakukan pesta di salah satu tempat hiburan malam. Petugas unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang, Sumatera Selatan menangkap seorang begal yang buron selama 8 bulan di salah satu tempat hiburan malam. Pelaku ditangkap petugas tanpa perlawanan. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat mengatakan,
Pelaku melakukan kejahatannya dengan modus menjual handphone kepada korban, dan setelah pembayaran korban dicegat pelaku di tempat sepi dan meminta handphone yang sudah dijual diminta kembalikan. Korban yang saat itu berupaya melawan mengalami luka tusuk di tangan dan kepala, dan aksi kejadian pelaku ini terekam kamera CCTV. Untuk kronologis kejadian, pelaku modusnya memajang atau menjual handphone miliknya di marketplace secara online. Setelah itu korban menghubungi pelaku untuk COD atau ketemuan. Setelah ketemu, pelaku mengatakan bahwa handphonenya sudah digadai di Pegadaian. Jadi kalau mau beli kita bayar dulu ke Pegadaian. Jadi si korban sama pelaku pergi ke Pegadaian untuk melunasi handphone tersebut dengan nilai 700.000. Namun untuk pelunasannya senilai 550. Jadi 150.000-nya sudah diserahkan ke tersangka. Pelaku di tempat sepi menyetop kendaraan korban. Ya saat itu korban mengendarai kendaraannya. Lalu pelaku langsung menodongkan sajam dan mengatakan, "Mana HP saya tadi? Kembalikan." Di situ korban melawan dengan cara akan mengambil sajam milik pelaku. Namun pelaku lebih dulu menusukkan ke arah tangan dan kepala, sehingga korban mengalami luka di bagian kepala dan lengan sebelah kanan sama telapak tangan sebelah kiri. Atas perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu 16 Agustus 2026 pagi. Saling ejek di media sosial diduga menjadi penyebab tawuran. Dengan menggunakan senjata tajam dan batu, dua kelompok remaja ini saling serang di tengah Jalan Raya Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi 16 Agustus 2026. Akibat aksi tawuran ini, para pengguna jalan terpaksa memutar balik kendaraan untuk menghindari agar tak menjadi sasaran. Penyebab tawuran diduga akibat saling ejek di media sosial. Aksi tawuran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Iya, itu kayaknya dia bikin konten. Nah, saya sih berharap udahlah, anak muda, kasihan orang-orang yang beraktivitas mobil bolak-balik, jadi warga yang enggak ini takutnya kena sasaran, anak-anak kecil juga takutnya pada ikut-ikutan. Udahlah, diudahin saja. Pihak kepolisian sektor Duren Sawit melakukan penjagaan agar tidak terjadi tawuran kembali. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pria yang diduga pengemudi mobil online ditemukan tewas dalam kondisi kaki terikat di area perkebunan tebu, Desa Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dikabarkan pergi dari rumah untuk mencari penumpang. Warga di perkebunan tebu Jalan Besar Bulu Cina, Dusun 14, Keranian Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang dihebohkan dengan penemuan mayat Kamis 13 Agustus 2026 subuh. Korban diketahui berinisial RA, warga Jalan Banten Baru, Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang mengenakan celana pendek warna biru dan berkaus putih. Dua kaki korban juga dalam kondisi terikat tali. Petugas Inafis Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban. Jasad korban kemudian dibawa ke RS Bayangkara Medan untuk menjalani otopsi guna mengetahui penyebab kematiannya. Menurut warga Tabal, jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang anak pencari rumput di areal perkebunan tebu pada Kamis subuh sekitar pukul 05.00 WIB. Warga juga sempat melihat mobil warna putih melintas di ruas jalan melaju dengan kecepatan tinggi. Ada mobil putih keluar dari situ gitu toh. Jam berapa? Dia mau ngambil anggota jam 5 pagi. Amin. Ya udah didatangi juga tadi kami. Saksi ya? Sama Pak Polisi berapa orang? 5 kalau nggak salah. Oh, udah 5 polisi. Pertama kali yang jumpa jasad itu siapa, Pak? Anak mun sayur katanya ngarit rumput. Terus Pak? Itu toh katanya dengar kabar. Pakai kaos apa dia? Kaos kurung putih, celana biru. Terikat ya? Pikir anak sekolah.
Sebenarnya dia bawa motor aku rasa cara dibegal ya kan. Mau diminta motornya aku rasa. Sementara itu, Kasubdit 3 Jatan Ras Polda Sul saat konfirmasi mengatakan saat ini tim gabungan Direktorat Polda Sumut dan Polres Belawan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangannya sebagai saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. 2 pelaku membawa kabur sepeda motor incarannya yang terparkir di parkiran minimarket. Rekaman CCTV ini merekam detik-detik pencurian sepeda motor di kawasan Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur. 2 orang pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir di kawasan minimarket. Menurut warga, kejadian berlangsung begitu cepat. Para pelaku sempat memantau situasi sekitar sebelum mencuri sepeda motor korban. Diduga pelaku menggunakan alat kunci lain untuk menjebol kunci kontak sepeda motor. Di minimarket ini sih di Rawa Bebek Sebuah di sekitar BKT. Dari video sih kelihatan ada 2 orang pelakunya, dia bawa 1 motor gitu. Terus dari video sih kelihatan dia kayak ngelirik kiri kanan dulu kan, sama ngecek kondisi dalam orang-orang karyawannya. Terus dari video juga nggak ada sampai 5 menit kayak langsung dibobol, entah pakai alat atau gimana. Habis dibobol langsung kabur, dia langsung lempar helm sama jaket pembeli kayaknya. Iya, motor pembeli kayaknya deh. Karena emang siang kayak sepi banget ke area sini. Kalau warganya sih kurang tahu ya Pak. Saya tahu sih dari IG ya Pak. Sempat lewat gitu dia viral gitu videonya. Iya. Untuk masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi ya untuk memarkir kendaraannya. Lebih baik dikunci ganda deh sekalian. Walaupun sedekat apapun, karena kita nggak ada yang tahu musibah. Gitu aja sih. Masyarakat diimbau selalu waspada dan berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Dan jangan lupa juga menambahkan kunci ganda. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban perampasan sepeda motor setelah dihentikan 3 pria di kawasan Jalan Pasar Baru, Tembung, Sumatera Utara pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Pelaku merampas motor dengan modus menyebut motor korban adalah motor pelaku yang hilang. Seorang pengendara motor ini dihentikan paksa 3 pria di kawasan Jalan Pasar Baru, Tembung, Sumatera Utara pada Sabtu 15 Agustus 2026, sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Ketiga pria ini mengaku sedang mencari motor yang hilang dan menyebut motor milik korban memiliki ciri-ciri yang sama dengan kendaraan yang dicari. Karena merasa tidak bersalah, korban kemudian mengikuti arahan ketiga pria ini dan berpindah kendaraan. Korban ditinggalkan di tepi jalan setelah kendaraannya dibawa kabur oleh para pelaku. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, sempat hilang lebih dari 40 hari, seorang lansia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi nyaris tinggal tulang belulang di lereng perbukitan Cilegon, Banten. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Petugas gabungan mengevakuasi sesosok jasad laki-laki yang kondisinya nyaris menjadi tulang belulang dari area lereng Bukit Keroya, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Jasad yang teridentifikasi seorang lansia berinisial SH, 67 tahun ini, sebelumnya sempat meninggalkan rumah dan dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 6 Juli 2026 lalu dalam keadaan pikun. Jasad korban akhirnya ditemukan oleh seorang pencari rumput 40 hari berselang. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban akibat area perbukitan merupakan medan terjal dan curam. Ya, dia seorang pencari rumput, tapi di hari ini memang sengaja mencari. Dari lihat bajunya, terus juga pokoknya kondisi fisiknya juga dari ciri-cirinya ya? Ciri-ciri bajunya sudah jelas, sama kainnya lah gitu, sudah jelas. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk keperluan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
Itu kita evakuasi menggunakan tandu, terus setelah itu kita pakai kantong jenazah. Kita evakuasi tadi medannya lumayan cukup sulit karena posisi dia berada di atas bukit si korban itu. Kondisi jenazah waktu ditemukan seperti apa? Untuk kondisi jenazah karena dia ditemukan di hari ke-40 ya, hari ke-42 itu kondisinya sudah tinggal tulang aja. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait penemuan mayat ini. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Si jago merah membakar 5 kontrakan di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa 18 Agustus 2026 sore. Api cepat membesar dan membakar seluruh isi bangunan. Bersama warga, petugas pemadam kebakaran sektor Durensawit berjibaku memadamkan api hingga api bisa dipadamkan 30 menit berselang. Menurut keterangan warga, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Pak RT, bisa ceritakan Pak RT, ini kebakaran apa yang kebakar? Kontrakan, ada berapa rumah? Ya, ada berapa rumah? Ini 5 rumah sama yang ujung ya. Nah, cuma sumber api itu ada di rumah ketiga dari sini nih. Cuma asal muasalnya itu dari apa kita juga nggak tahu ya. Karena memang kondisi rumahnya tertutup dan di lokasi nggak ada orang. Oh, kondisi rumahnya tertutup? Iya. Terus sepi, nggak ada? Iya, orangnya lagi keluar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditafsir ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Situasi masih merah, demikian. Untuk segera bantuan dikirim. Kita baru 2 unit merapat ke lokasi. Kebakaran hebat ini terjadi di area parkir perusahaan otomotif bus di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api serta material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bus lain yang tengah terparkir. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. 8 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, kebakaran terjadi Selasa 18 Agustus 2026 dini hari. Hampir 50 bus yang terbakar diketahui sudah tidak aktif atau tidak lagi beroperasi. Ini kita dapat laporan udah besar apinya. Laporan dari warga itu bahwa bis yang terbakar itu ada bis, ternyata pangkalan bis yang memuat banyak unit bis di situ. Yang terbakar itu bisa sekitar 50 ya, separuh dari seluruh yang ada di bis di situ. Seperti itu. Saat kondisi pemadaman ada sempat kesulitan nggak bang? Kesulitannya mungkin kan karena bis dia jadi titik apinya banyak bang. Terus juga karena banyak pecahan kaca, itu selang-selang itu banyak serpian kaca, jadi kita hati-hati dalam memegang selang atau tidak membuka. Seperti itu bang. Itu di pool ya bang? Ya. Pool terminal atau gudang? Pangkalan bis. Oh, pangkalan bis ya. Itu bis yang terbakar itu bis sudah layak pakai atau gimana? Infonya sih bis yang non aktif. Ya, sudah non aktif. Infonya seperti itu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Akibat pergerakan tanah, salah satu rumah warga di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat ambruk Selasa 18 Agustus 2026 sore. Kondisi tanah yang labil dan posisi bangunan yang berada di area tebing membuat pergerakan tanah semakin parah usai diguncang gempa Pangandaran beberapa waktu lalu. Bagian rumah yang masih berdiri terpaksa dirobohkan karena dikhawatirkan kembali ambruk dan menimpa 4 rumah warga yang berada di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar. Ini awalnya dari gempa Pangandaran sehingga mengakibatkan ada geseran tanah dan mengakibatkan
rumah ambruk. Terus kejadiannya itu kemarin sore pas tanggal 17 Agustus pada pukul 3 sore. Kebetulan untuk kemarin tuh keluarga saya itu lagi pada berkegiatan di lapangan, yaitu sedang merayakan 17 Agustusan. Untuk kondisi rumah sekarang rusak berat ya. Dikarenakan kemarin juga dibongkar dikarenakan takut membahayakan bagi warga lain. Di kondisi rumah juga berada di lereng-lereng, terus di bawahnya juga banyak rumah-rumah. Daripada membahayakan bagi orang lain, pemerintah setempat bersama BPBD Kabupaten Garut melakukan asesmen ke lokasi pergerakan tanah guna memastikan kondisi aman dan tidak berdampak ke rumah lain. Desa Tanjung Jaya terkait dengan kejadian rumah yang roboh akibat dari pergerakan tanah, terus yang terancam 4 rumah. Saya melakukan koordinasi dengan tim BPBD bersama tim dari Satpol Kabupaten Garut. Untuk korban jiwa kebetulan tidak ada. Kebetulan rumah tersebut sore hari kemarin itu lagi kosong pada nonton acara di lapang. Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi pergerakan tanah. Warga juga diminta segera mengungsi ke tempat yang aman jika terjadi pergerakan tanah susulan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun dicuduk polisi karena diduga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun di rumahnya di Lampung Timur, Lampung. Korban diimingi dan diancam pelaku saat beraksi. Tim Resmob Sareskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung mengamankan seorang kakek 66 tahun berinisial BU yang diduga melakukan pencabulan terhadap cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar diduga dicabuli tersangka saat kondisi rumah sedang sepi. Tersangka mengaku sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Untuk membujuk korban, tersangka diduga memberikan iming-iming uang agar korban menuruti kemauannya. Tersangka juga diduga mengancam korban akan memukul jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Aku dengan inisial B, umur 66 tahun, jadi itu selaku kakek tiri dari anak korban berumur 11 tahun. Pelaku dan anak korban ini memang tinggal bersama di dalam satu rumah, dan saat kejadian pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur kepada cucu tirinya. Saat itu tidak ada orang lain dalam rumah, hanya mereka berdua. Anak korban ini diiming-imingi akan kasih uang. Korban kini mendapatkan pendampingan termasuk menjalani trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya. Sementara tersangka BU akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 personel Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Banyak kali, Pak. 2 personel Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal, mengatakan saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personel yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimin pelaku.
namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga, sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita bawa ke rumah sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku perusakan motor pengemudi ojol menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyertakan surat permohonan maaf dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sementara korban mendapatkan ganti rugi sepeda motor dari layanan aduan masyarakat Laporpan. Setelah viral di media sosial dan diburu kepolisian, pengemudi mobil mewah yang merusak motor milik pengemudi ojek online di Jalan RC Veteran Bintaro akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Didi Suhada secara kooperatif datang ke Polsek Pesanggerahan, menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Melalui proses mediasi di Polsek Pesanggerahan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku melampirkan surat permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah kami berkomunikasi dengan Pak Didinya datang ke Polsek. Oh, berarti menyerahkan diri sendiri ya dan dilakukan mediasi. Beliau tergugah hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Jadi motor korban pun selain diperbaiki, alhamdulillah mendapatkan bantuan juga dari Ibu Putri untuk mendapatkan motor barunya. Selain berdamai, korban juga mendapatkan motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat Laporpan. Motor diserahkan sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai korban, insya Allah, alhamdulillah saya baik-baik saja, cuma ya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Polsek Pesanggerahan yang telah membantu saya dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah, saya sebagai kepala keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Iya, itu kan banyak masuk DM lapor itu kan. Kebetulan kita ada memang kanal Laporpan banyak yang kirim ya. Iya. Terus tadi Mas Uya telepon saya, kita kebetulan baru selesai kerja, udah langsung aja menuju ke sini. Ada puluhan yang masuk ke DM tadi. Iya. Alhamdulillah OTW juga ada unit yang ready, kita suruh kirim gitu ya. Sudah, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Sebelumnya kasus pengerusakan terjadi akibat dugaan penyerempetan oleh korban ke mobil Alphard pelaku. Di Jalan Raya RC Veteran Bintaro Pesanggerahan, pelaku kesal dan merusak sepeda motor korban menggunakan batu secara berulang kali. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satres Narkoba menangkap seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah. Sebanyak 622 bungkus liquid vape narkoba disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengendara sepeda motor yang membawa ratusan bungkus pot getar mengandung narkoba. Untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur Laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Mengelabui petugas, dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, di mana berbagai varian rasa dimulai stroberi, cola,
olive, nanas, bahkan anggur ya. Ini berbagai rasa atau berbagai varian yang dikemas dalam bentuk permen Cina yang akan dipasarkan atau diedarkan di Kota Medan. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota meringkus 2 anggota sindikat curanmor bersenpi di lintas provinsi di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap usai mencuri sepeda motor warga. Berakhir sudah aksi yang dilakukan Agus Setiawan dan Ahmad Saleh. Keduanya ditangkap aparat Satreskrim Polsek Metro Tangerang Kota usai mencuri sepeda motor warga di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Penangkapan kedua tersangka berlangsung dramatis. Para tersangka yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Petugas mendapati sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir peluru dari tangan tersangka Agus Setiawan yang berperan sebagai joki. Selain senpi rakitan, petugas menyita 1 unit sepeda motor, kunci letter T, serta magnet. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikesit mengatakan sindikat curanmor bersenpi lintas provinsi ini telah 4 kali beraksi di wilayah Kota Tangerang dan Jakarta Barat. Kami dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil menangkap 2 orang tersangka pelaku curanmor bersenpi lintas provinsi. 1 tersangka berinisial AG ini yang berperan sebagai joki sekaligus yang memegang senjata api rakitan. Kemudian 1 tersangka AS yang berperan sebagai pemetik eksekutor yang mengambil sepeda motor. 2 berhasil kami tangkap, sedangkan 1 lagi inisial S berperan sebagai pemantau dan pengawas melarikan diri saat ini sedang dalam pengejaran. Untuk keduanya, tersangka AG dan AS ini saat ini kami lakukan proses penyidikan dan ditahan di rumah tahanan Polres Metro Tangerang Kota. Dari penangkapan tersebut, kami berhasil menyita 1 sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat akan sedang melakukan aksinya, kemudian 1 senjata api rakitan, serta 5 butir peluru, kemudian ada juga kunci T dan magnet. Nah, jadi sindikat ini sudah melakukan aksinya di 4 TKP, 3 TKP di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, dan 1 TKP lagi di Jakarta Barat. Sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah yang kini masih dalam pengejaran, dan dari setiap penjualan, masing-masing tersangka mendapatkan uang hasil penjualan senilai Rp1 juta. Kedua tersangka yang merupakan residivis kasus serupa ditahan di rutan Polres Metro Tangerang Kota. Kedua tersangka dijerat pasal 306 dan 477 KUHP tentang kepemilikan senjata api dan pencurian dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api menjadi momok di masyarakat. Keberadaannya meresahkan dan mengancam keselamatan jiwa. Agar tidak menjadi korban atau memperkecil risiko saat berhadapan dengan pencuri sepeda motor bersenpi, berikut beberapa tips yang dapat dilakukan. Tips yang pertama pemirsa, bersikap tenang, jangan melakukan tindakan gegabah yang dapat memicu pelaku menargetkan Anda. Selanjutnya pemirsa, jangan mengejar pelaku sendirian karena dapat memperbesar resiko menjadi target sasaran pelaku. Selanjutnya pemirsa, usahakan mengingat ciri-ciri pelaku, kendaraan atau arah pelariannya untuk membantu petugas kepolisian. Keempat pemirsa, cari bantuan warga sekitar lokasi dan segera laporkan kejadian kepada petugas kepolisian. Tips yang terakhir pemirsa, apabila terdapat korban luka, segera hubungi layanan medis atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Demikian beberapa tips yang dapat menghadapi pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api. Ingat pemirsa, keselamatan diri harus menjadi prioritas utama saat menghadapi situasi berbahaya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun juga orang lain.
Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulia pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.